Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat seiman Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, kembali di kesempatan pada kali ini saya ingin memberikan sedikit ulasan atau penjelasan, yaitu terkait statement ataupun pernyataan daripada salah satu sutat sanjungan kaum Wahabi, yaitu Ahmad Ubaidillah Nasidan ya. Sudah beberapa kali juga diajak diskusi sama teman-teman Aswaja di Facebook ya, itu tidak bersedia untuk melakukan diskusi. Jadi kami hanya memberikan tambahan saja, karena beliau hanya membuat narasi ataupun pernyataan searah di video beliau saja dan tidak menanggapi ajakan diskusi, maka kami juga akan buat video sebagai tandingan. Dan sebelum kami mulai ini ya, nanti bagian akhir insya Allah kami cantumkan ada Bayi Wahabi ya, Ibrahim nama akun YouTube-nya itu, tapi tidak ada profilnya ya, postingannya hanya postingan orang lain yang disimpan di playlist. Dia untuk si akun Ibrahim ya, yang nanti akan kami cantumkan di bagian akhir video ini. Sebelum berkomentar, Anda lihat dulu sutat-sutat sanjungan ke Anda itu berapa banyak telah membuat kedustaan terhadap sahabat Nabi dan terhadap lainnya ya, dari mulai Pirandaan Dirja, Walid Basalam yang membuat hadis palsu yang sudah kami buat videonya, silakan bantah ilmiah. Kalau kami salah, kami siap nanti minta maaf dan menghapus video tersebut dan apapun konsekuensinya. Tapi kalau yang ternyata sutat-sutat Wahabi yang salah, nah itu bagaimana nanti gitu ya. Jangan Anda berkomentar hanya di akun saya saja, tidak berkomentar di video-video Wahabi yang lainnya. Yang mereka selalu menyalahkan, kami bisa menjawab dengan dalil. Terus Anda membalik perkataan saya dengan mencari-cari kesalahan yang belum tentu salah. Kalau yang belum tentu salah, buktikan ya. Saya tunggu Anda sampai jam 8 nanti. Kalau tidak ada mau menjawab tantangan diskusi saya langsung di live stream di YouTube saya nanti, maka ya komentar Anda akan masuk ke tong sampah ya, sesuai dengan isi kepala Anda yang memang layak untuk masuk ke sana ya. Mau mengomentari makhrijul huruf ataupun tajwid, pembahasannya lain. Kalau mau di situ kita beda tema nanti, tapi ini khusus ya, tuduhan Anda bahwasanya saya sudah membuat berita yang belum tentu benar. Ya, jadi hati-hati. Saya biasanya di akhir video juga mengucapkan salam, Anda muncul di kolom komentar saja tidak mengucapkan apa-apa, hanya langsung menjustis. Itu memang ciri khas ternak-ternak Bayi Wahabi yang baru netas ya. Nah, kita lanjutkan untuk memberikan ulasan terkait pernyataan Sutat Ubaidillah ini, khusus nih video dibuat untuk kalangan Aswaja, memperkokoh diri ya, agar tidak terpengaruh oleh pemahaman Wahabi yang sangat berbahaya. Baik ya, Ustadz sanjungan kaum Wahabi yaitu Ubaidillah Ahmad Nasidan ini menyatakan bahwasanya mencium kuburan itu dilarang atau bid'ah ya dalam 4 mazhab ya. Dia menyatakan dalam 4 mazhab masalahnya yang jadi masalah. Ya, jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjawab, satu ya, dari mazhab Syafi'i, nanti kami cantumkan pernyataan ini di deskripsi agar teman-teman bisa juga melihat teks aslinya. Yaitu dari mazhab Syafi'i, artinya jika tujuan mencium makam mereka dalam tabarruk, mengambil berkah, maka tidak dimakruhkan sebagaimana fatwa orang tua kami. Seperti itu ya. Ini didapat dalam kitab Hosya Asyarwani ya, ala Tuhfatul Muhtaj, seperti itu ya. Syarah daripada Al-Minhaj ya. Yang kedua dari mazhab Hanbali, yaitu dalam kitab Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal ya. Artinya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya, atau anak dari Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku bertanya kepada ayahku Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang orang yang menyentuh dan mencium mimbar Nabi ya, tentang orang yang menyentuh dan mencium mimbar Nabi dan kuburnya untuk tabarruk. Maka beliau Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, tidak mengapa ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dari mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafiyah, yaitu dalam kitab Darul Mukhtar li Ibni Abidin ya, tentang mencium mushaf. Boleh mencium mushaf sebagaimana bentuk penghormatan ya. Mencium makam itu sama, nggak ada perbedaan. Mencari barokah apalagi makam Nabi yang dicium. Dan selanjutnya dalam fatwa Dar Ifta, ulama mengkiaskan kubur orang soleh masuk dalam kategori penghormatan dan tabaruk ya. Jadi mencium, menyentuh kubur orang soleh itu bagian daripada kategori penghormatan dan tabaruk ya, bukan menyembah kuburan yang kalian gelarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah tentang kuburiyun. Ya, apakah Anda berani memvonis
sekelas Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya, ulama yang al-hafiz ya, menghafal hadis 300.000 hadis itu yang sanadnya terhubung ke Rasulullah SAW, dibandingkan dengan Ustadz Wahabi yang ya apalagi paling baru 32, atau hadis al-arba'in yang 42 itu pun kalau laptopnya hidup, kalau laptopnya mati sudah tidak bisa lagi berfatwa seperti itu ya. Baik, kita teruskan. Yang terakhir di mazhab Maliki, ya, Asar Madinah ya. Riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Marwah melihat Abu Ayyub meletakkan wajahnya di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang lainnya riwayat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Bilal datang ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang ke Madinah lalu menangis sambil menempelkan wajahnya ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, komentar ulama terhadap tindakan para sahabat Nabi ini yaitu tidak menyentuh kubur Nabi bukan perkara yang disepakati ijma. Ingat ya, catat ya, bayi-bayi Wahabi yang berunetas dan Pak Ubaidillah Nasi dan Al-Wahabiyun, ya, tidak menyentuh kubur Nabi bukan perkara yang disepakati ijma. Artinya yang disepakati itu justru menyentuhnya, ya, kebalikannya. Jadi tidak menyentuh kubur Nabi, kami ulangin, bukan perkara yang disepakati ijma, ya, untuk ditinggalkan. Justru yang tidak menyentuh kubur Nabi itu adalah perkara yang tidak disepakati ulama yang harus ditinggalkan atau untuk ditinggalkan gitu. Ya, tambahan ulama hadis penguat 4 mazhab, artinya mencium tempat-tempat mulia untuk bertabaruk, ya, untuk tabaruk adalah perbuatan baik tergantung niatnya. Nah, ya. Jelas ya? Jadi dalam kitab Umdatul Qari yang terakhir ini di juz yang ke-9 halaman 241. Apa itu Umdatul Qari? Umdatul Qari itu syarah Sahih Bukhari, ya. Jadi syarah Sahih Bukhari itu banyak. Selain Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga ada ini Umdatul Qari yang ditulis oleh ulama lain. Syarah daripada kitab Sahihul Bukhari, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kalian mau gimana nih, itu kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya dikit-dikit digelari kuburiyun, ya jangan salah kalau kami juga memanggil kalian dengan Wahabiyun, ya gitu. Ya, Wahabi adalah panggilan orang-orang yang baik seperti itu. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ingat ya, jangan terbawa oleh arus video yang satu arah saja seperti yang dibuat oleh Ahmad Ubaidillah Nasidan ini. Dia membuat video satu arah, dikritik tidak dibalas. Ketika ada yang membuat video dia foto dia diedit di Facebook, dia langsung membuat status story di Facebook. Ini kan butuh perhatian orang lain ya. Jadi nggak usah minta perhatian orang lain dengan membuat status story di Facebook, Pak Ubaidillah Nasidan. Cukup jawab aja tuh tantangan diskusi dari Gus Abdul Wafi atau Gus Wafi, ya. Siap itu, mau dimanapun Anda tentukan tempatnya. Jangan hanya keluar-keluar sama papan tulis, ya. Ini andalannya cuma ngomong sama papan tulis si Ahmad Ubaidillah Nasidan ini. Papan tulis nggak bisa membalas argumen Anda, Bapak Nasidan, Ahmad Ubaidillah, seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu gitu. Kalau kita memang membuktikan ranah ilmiah, ya naik kita ke ranah diskusi. Ini bukan, sekali lagi, bukan menjadi siapa yang benar atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena ulama dahulu menjaga keilmuan itu dengan cara berdiskusi. Tradisi ulama itu dari dahulu. Jadi kalau Anda tidak melestarikan tradisi ulama dengan berdiskusi, berarti Anda sudah menganggap memegang kebenaran tunggal atau mutlak. Dan yang lainnya salah, seperti itu ya. Seperti jargon manhaj salaf, kembali pada Quran dan Sunnah. Manhaj salaf itu adalah manhaj kami, itu kata golongan Wahabi. Jadi kalau menyelisih kami sama dengan menyelisih manhaj salaf dan menyelisih aulad Rasulullah. Nauzubillah min zalik, ya kan. Kalau rukun wudu cuma 2, terus pipis kucing membatalkan wudu, ada lagi pipis kucing tidak najis, apa lagi, buaya juga dianggap sebagai perkara yang halal, onani di bulan Ramadan dianggap sebagai yang tidak membatalkan puasa. Baik ya, sesuai dengan ucapan kami tadi di pertama, ini kami tampilkan nanti di layar kaca. Itu salah satu bayi Wahabi yang berkomentar, ya jangan seperti itu katanya gitu ya. Baik, sebentar. Nah itu ya teman-teman sekalian, intinya itu akun atas nama Ibrahim ya, akun YouTube-nya itu mengatakan, admin ini Anda selalu mencari mengomentari kesalahan orang lain yang belum tentu salah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Justru kenapa tidak mengaca untuk memperbaiki bacaan makharijul huruf saya, cara membaca saya, seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau memang benar apa yang Anda tuduhkan, saya hanya mengomentari sesuatu dari Ustadz Wahabi yang belum tentu salah. Buktikan secara ilmiah, kami tunggu ya.
Di komentar tadi saya balas jam 5 kurang ya, pada subuh. Jadi nanti kalau sampai jam 8 ya saya jadwalkan 3 jam. Kalau dia tidak membalas dan tidak merespon ya mohon maaf. Komentarnya tidak akan saya apa-apakan, tapi saya buang ke tong sampah seperti itu ya. Saya hanya membalas komentar paling 1 kali untuk menuju ke ranah diskusi. Selebihnya tidak akan saya balas seperti itu ya. Makanya saya setting itu. Sekarang kalau misalnya upload video, yang bisa berkomentar adalah orang yang sudah berlangganan atau subscribe seperti ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada keliruan. Sekali lagi ini sudah masuk bulan Sa'ban ya. Nanti malam insyaallah nisfu Sa'ban. Insyaallah nanti jika waktu kami longgar kami akan membuat ulasan terkait amalan di malam nisfu Sa'ban insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.